Mesias, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Dan saya mengucapkan selamat sore bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan juga damai sejahtera Allah yang melampaui sebuah akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para audiens kami, para pendengar kami dengan segala pergumulan mereka. Tuhan menolong mereka dan kami boleh bersama-sama bertumbuh mencintai, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu di dalam nama Yesus, sehingga setiap kali kami akan menjadi orang-orang yang tak akan tergoyahkan karena kami adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah We are Ambassador of Christ. Jadi kita adalah utusan Kristus. Jadi ambasador itu adalah seseorang atau orang yang mewakili sebuah negara di negara lain. Dia itu disebut ambasador atau duta besar. Jadi dia mewakili negara di mana dia, misalnya saya sebagai orang bangsa Indonesia pergi ke Singapura, maka saya akan mewakili negara saya untuk suatu negara yang disebut Singapura. Dan tugas saya tentu adalah memastikan, memberi jaminan kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar sana ataupun mereka yang mau keluar masuk, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, jadi dari situ kita melihat, kita dari ayat tadi saya mengajukan pertanyaan, apakah pekerjaan-pekerjaan Ambassador of Christ menurut 2 Korintus 5, 20-21. Jadi kita lihat dari sini apakah tugas dari ambasador yang disebutkan dalam 20-21 dalam 2 Korintus 5 itu. Yang pertama dikatakan menasihati, ya, sama seperti ambasador yang ada di Singapura. Kalau mereka punya warga negara mungkin tidak baik, itu bisa dinasihati, bisa dipanggil, dan supaya mereka bisa berjalan menurut nilai-nilai yang dibangun sebagai anak bangsa, dan juga tidak boleh seenaknya hidup di negara lain. Jadi mereka menasihati. Demikian juga ambasadornya Kristus itu menasihati orang-orang dunia atau orang-orang percaya untuk bisa terus bergantung kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena seorang ambasador itu tidak akan memberikan pendapatnya, tetapi dia akan pendapatnya sendiri, tetapi apa-apa yang sudah dipercayakan oleh negara itu. Dan ketika kita menjadi ambasadornya Kristus, maka firman Allah lah yang akan tempat kita memberikan segala nasihat kepada
mereka. Kalau misalnya satu contoh, orang mulai mengalami kehancuran dalam rumah tangga mereka, tentu nasihat dalam rumah tangga karena tidak boleh dipisahkan oleh manusia terkecuali oleh maut. Jadi nasihat itu harus sejalan dengan isi kerajaan Yesus Kristus di muka bumi ini. Tidak boleh nasihat itu misalnya keluar dari kebenaran firman Allah. Misalnya, oh kamu boleh cerai nggak apa-apa. Ketika orang memaksa saya untuk mau terlibat memisahkan seseorang karena dia dikhianati, disakiti, tapi saya katakan, enggaklah. Saya tidak sampai kapanpun saya tidak akan mau untuk datang ke pengadilan hanya untuk mengatakan iya. Saya tahu dia salah, saya tahu. Tapi kan Tuhan mengajar kita untuk memberikan pengampunan. Dia berkata, karena Pak Pendeta nggak merasakan, nggak perlu kita harus merasakan untuk kita bisa memberikan nasihat sesuai dengan firman Allah. Dan saya hanya bilang, seperti anak-anak ketika mendapat mainan baru dan ada orang yang mau mengambil, dia akan pertahankan mainan itu habis-habisan. Bahkan bila perlu nangis sekuat-kuatnya kalau dia tidak bisa lagi mempertahankan itu. Nah demikian juga saya bilang, suami ibu juga akan bisa. Karena kalau ibu berkeras untuk terus seperti itu, seperti sekarang ini, dia akan semakin kuat memegang apa yang dia yakini. Walaupun itu salah. Dan pada akhirnya setelah melewati persoalan-persoalan, dan saya tidak mau datang ke pengadilan, dan kemudian akhirnya saya katakan, percayalah Bu, berikan aja roh pengampunan. Tuhan akan mengingatkan suami ibu untuk datang kembali kepada ibu. Dan puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Menasihat. Ada lagi, udah bersuami, dia menipu, dia punya istri sini tapi kawin Jawa sampai punya anak. Dan itu kemudian dia ngomong sama saya, ini kan saya juga diberkati. Saya bilang, kalau kamu nggak nipu, kamu nggak akan diberkati. Nggak akan ada pernah pernikahan orang Kristen seperti orang dunia sana, nggak akan bisa. Kalau kamu memaksakan, ya urusanmu dengan Tuhan, bukan urusannya dengan saya. Tapi saya mau katakan, di pernikahan orang percaya tidak ada dua, hanya satu. Kenapa yang lain-lain? Kenapa Nabi Raja Salomo mengatakan, dan Daud, dan macam-macam yang lain-lain. Itu karena kedegilan hati mereka, bukan karena perintah Tuhan. Lain kalau karena perintah, lain karena kedegilan. Karena pada mulanya di dalam apapun, dalam Taman Eden, Allah menciptakan cuma satu. Kenapa nggak Tuhan jadikan banyak sekali suaminya Adam itu? Karena Tuhan tahu, memang Tuhan rencanakan satu. Satu aja tidak habis. Yang penting saling mencintai, saling mengasihi, saling menopang, saling menolong. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, jadi apa yang saya harus lakukan? Pisahkan itu, yang kau hasil dari tipu menipu itu. Dan pada akhirnya mereka melakukannya. Jadi dia harus setia kepada pasangan di masa mudanya. Tapi kadang-kadang manusia itu keras kepala, degil. Tapi saya bersyukur beberapa yang saya nasihati pada akhirnya kembali kepada firman, kembali kepada kebenaran. Karena apa? Karena saya tidak menasihati mereka karena hawa nafsu, karena amarah, tidak. Karena menuruti keinginan mereka, tidak. Saya hanya mau menuruti keinginan firman. Dan kalau orang menuruti firman, sekalipun kadangkala orang itu belum mau menuruti firman, tapi kita harus tetap konsisten terhadap kebenaran firman Allah. Dan pada akhirnya mereka kembali rukun, damai, sampai pada kematian memisahkan mereka. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu menasihati kita, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, khususnya Tuhan itu
diberikan mandat untuk menasihati orang-orang yang hidup tidak berkenan ataupun hidup mau menikah, juga harus dinasihati sesuai dengan firman Allah supaya hidup mereka nantinya membangun kerajaan Tuhan di dalam rumah tangga mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua dikatakan meminta. Jadi tugas ambasador itu meminta. Meminta apa? Supaya memintanya begini, ya, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi kalau kita diperdamaikan dengan Allah, kita akan bersahabat dengan Allah, karena kita sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Tapi kadangkala orang kan ada banyak yang tidak tahu, dan itulah sebabnya mereka kita perdamaikan dengan Tuhan. Dan ada banyak orang yang pada mulanya menolak, tetapi ketika kita membagikan Injil, membagikan bahwa Tuhan itu penuh pengampunan, penuh rahmat, penuh kasih, penuh belas kasihan, dan pada akhirnya mereka berdamai dengan Allah dan hidup mereka dapat menjadi berkat. Saya tidak akan pernah lupakan seseorang yang saya layani. Bukan berarti yang lain saya lupakan, bukan. Tapi ini sangat berkesan karena apa? Lama saya melayani dan pada akhirnya saya diutus ke pulau ini. Dan tentu kan kami punya tidak bisa lagi datang ke sana. Dan pada waktu itu juga kan HP belum seintens ini. Nah, jadi pada waktu itu ketika saya menghadiri upacara pernikahan teman saya di Surabaya, orang tua angkat saya di Surabaya, lalu kemudian saya bertemu dengan dia, dan kemudian dia bilang, "Pak, Bapak kenal?" Dia kenal saya, tapi saya nggak kenal dia. Dan Bapak kenal saya? Enggak. Itu loh yang di Kedung, Sari, Kedung Doro, itu dekat Tunjungan itu, lupa saya namanya. Jadi saya loh ini, Pak. Saya kaget karena apa? Dulu wajahnya itu penuh dengan kegelapan. Tapi ketika dia menyapa saya itu udah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya bilang, luar biasa. Sejak kapan Bapak? Sejak kapan Ibu terima Yesus? Setelah Bapak pergi ke mana itu? Nah, saya bilang ke Mataram. Ya, itu nggak lama dari situ. Saya kok firman Allah itu terngiang-ngiang terus. Dan saya pada akhirnya datang kepada itu Bapak rohani saya, dan kemudian dilayani, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang mau saya katakan, bahwa meminta orang untuk percaya pada Yesus karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir kata memberitahukan. Jadi tugasnya juga memberitahukan. Apa yang diberitahukan? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan. Itu. Jadi kita harus beritahu, Allah sudah menanggung, Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita karena kasih Allah kepada kita. Karena firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Itulah sebabnya memberitahukan hal ini kepada dunia, memberitahukan kepada orang-orang yang mengenal kasih Kristus, bahwa mereka tidak lagi perlu menanggung dosa mereka. Mereka tidak perlu harus berbuat ini dan itu untuk membeli keselamatan. Tuhan sudah memberikan secara gratis. Tinggal kita harus menuruti apa yang dikatakan, percaya, bertobat, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dia akan diperdamaikan dengan Allah. Dan karena apa? Kristus sudah mati untuk pelanggaran, untuk dosa-dosa yang dia lakukan, atau untuk dosa-dosa dan pelanggaran yang saya lakukan. Kalau ada orang mengatakan enak sekali menjadi orang Kristen, iya memang enak, karena memang kita nggak bisa menanggungnya. Itulah datang Kristus Yesus, meninggalkan seluruh kemuliaan, keagungan, kehormatan dari tempat yang maha tinggi, dan turun ke dunia menjadi manusia yang hina dina.
Dan supaya apa? Sebenarnya supaya engkau tidak harus menanggung hukuman itu. Dan Yesus lah yang menanggung hukuman itu di kayu salib. Sudah seharusnya setiap kita memberitahukan apa yang telah diperbuat Yesus. Itu sebabnya setiap kali saya bersaksi, saya hanya memberitahukan apa yang sudah Tuhan perlakukan atau sudah lakukan dalam hidup saya, sehingga saya bisa memberitahukan dengan gamblang bahwa apa yang sudah saya nikmati dari Kristus, dan itu juga saya beritahukan kepada mereka. Dan apa yang saya bisa salurkan melalui ucapan-ucapan saya melalui nama Yesus itu, kita menumpangkan tangan atas orang-orang sakit itu sembuh, dan berbagai banyak hal yang bisa kita beritahukan kepada mereka sehingga mereka meresponi panggilan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Semoga sebagai ambasadornya Tuhan, jangan lupa tugasmu menasihati, meminta, bahkan memohon sama saja untuk orang lain menerima Kristus, dan juga memberitahukan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam dirimu, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap diri orang, atau apa yang sudah Tuhan lakukan bagi dunia ini. Kalau dia merespon, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan itulah tugas kita, pekerjaan kita yang harus kita lakukan dengan sabar, dengan setia untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi utusan yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka dilakukan keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki pergumulan. Kalau engkau orang yang arahkan tanganmu kepada Tuhan, dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mereka butuh bantuanmu, tolong mereka, bela mereka, lakukan mujizat pertolongan kepada mereka. Terima kasih buat segala kebaikanmu kepada mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Dan kalau kita ingin, kalau nanti kita mau istirahat di malam hari, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan perkatakan firman Allah. Semoga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kalau Anda ingin berbuat, ada nomor-nomor di tempat bawah ini. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.